Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video kedua, yaitu pembahasan modul 2 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang isi dari modul 2 pembelajaran terpadu. Di sini materi pertama sekali adalah prosedur umum pembelajaran terpadu. Jadi kita akan bahas tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Jadi di sini ada 3 kegiatan, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu kegiatan belajar 1. Di sini mencakup makna kegiatan pendahuluan. Jadi kita akan adakan pendahuluan terlebih dahulu. Karena bagian ini adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan siswa setiap kali pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berfungsi, terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bentuk kegiatan pendahuluan. Jadi setelah tadi ada makna kegiatan pendahuluan, jadi yang kedua ini adalah bentuk kegiatan pendahuluan. Bentuk kegiatan pendahuluannya ya yang perlu kita laksanakan dalam pembelajaran terpadu diantaranya yang pertama sekali adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran. Yang tercakup di dalamnya adalah mengecek atau memeriksa kehadiran siswa, kemudian menumbuhkan kesiapan belajar siswa, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar siswa, dan membangkitkan perhatian siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan acuan. Yang termasuk dalam memberikan acuan ini adalah memberitahukan tujuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan kita pelajari. Jadi kita akan memberikan acuan kepada siswa tentang apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Kemudian yang ketiga adalah membuat kaitan atau melaksanakan persepsi. Jadi kita di sini mengaitkan pembelajaran kita hari ini, kita kaitkan dengan mata pelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan tes awal. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kita lakukan di kegiatan pendahuluan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan belajar 2. Nah, di dalam kegiatan belajar 2 ini kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama di sini adalah kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan ini sering juga disebut dengan kegiatan instruksional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pembelajaran, pengalaman belajar siswa. Untuk menumbuhkan pengalaman belajar siswa secara terpadu, maka pembelajaran terpadu perlu direncanakan secara sistematis. Kemudian setelah tadi ada makna kegiatan inti pembelajaran, yang kedua ini adalah bentuk kegiatan inti pembelajaran. Beberapa nilai yang dapat dipetik dari penggunaan media dalam kegiatan inti pembelajaran, karena dalam kegiatan inti pembelajaran ini kita disarankan untuk menggunakan media pembelajaran. Ini ada beberapa nilai yang dapat dipetik dari kegiatan yang menggunakan media tersebut. Media dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Media dapat menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Kemudian media dapat menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian media dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. Nah, itu tadi nilai yang dapat dipetik dari penggunaan media. Kemudian penggunaan media dalam pembelajaran terpadu juga memiliki kekuatan di antaranya. Jadi di sini kegiatan pembelajaran terpadu ada kekuatannya, yaitu kekuatannya adalah memungkinkan siswa berinteraksi secara langsung dalam lingkungannya, memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi belajar pada masing-masing.
Kemudian membangkitkan motivasi belajar siswa, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. Kemudian menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak bagi seluruh siswa. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu adalah penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan tetapi memiliki fungsi tersendiri, yaitu mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi dasar, indikator, dan isi atau bahan pembelajaran terpadu. Kemudian yang keempat adalah media pembelajaran berfungsi mempercepat proses belajar. Kemudian yang kelima adalah media pembelajaran terutama berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa akan lebih tahan lama mengendap dalam pikirannya. Kemudian media pembelajaran dapat meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Kemudian belajar yang ketiga adalah atau kegiatan belajar ketiga adalah kegiatan akhir atau tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Setelah tadi kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan ini adalah kegiatan ketiga. Jadi di sini ada 3 poin untuk mengakhiri kegiatan. Yang pertama adalah makna kegiatan akhir pembelajaran. Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan untuk menutup semua rangkaian pembelajaran terpadu, namun juga mengandung makna untuk pemantapan dan pemahaman siswa serta mengetahui hasil pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut. Di sini ada 2 poin, meninjau kembali penguasaan siswa, melaksanakan penilaian. Kemudian poin yang ketiga, melaksanakan tindak lanjut pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang akan kita lakukan atau yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan pekerjaan rumah, memberikan PR kepada siswa kita supaya mereka kembali belajar di rumah. Kemudian yang kedua, membahas kembali pelajaran yang dianggap sulit. Kita akan bahas lagi bagian mana sih yang tersulit. Kemudian yang ketiga, menugaskan membaca materi pelajaran tertentu. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Dan yang kelima adalah mengemukakan topik untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya terkait modul 2 pembelajaran terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.